Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya Ribuati dari SMA Negeri 1 Belitang sebagai observer, Ibu Budiarti dari SMP Negeri 1 Martapura sebagai coach, dan Pak Muhammad Muhlisin dari SMP Negeri 1 Buai Madang Timur sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Budi. Waalaikumsalam Bu Ribu. Bagaimana kabarnya Bu Budi hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Ribu apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Bu Budi. Baiklah, di sini Ibu akan melakukan coaching, betul Ibu? Betul Bu. Hari ini kita akan berbincang-bincang terkait proses coaching yang akan Ibu Budi laksanakan nanti. Jadi, hari ini saya sebagai observer ingin mendiskusikan beberapa hal dengan Bu Budi. Sebelum saya mengamati proses coaching Ibu Budi, saya akan memberitahu rubrik penilaian yang akan saya gunakan dalam melakukan penilaian nantinya. Nah, saya akan menilai proses coaching Bu Budi berdasarkan rubrik penilaian tersebut. Yang pertama, saya akan mengamati apakah proses coaching nanti sesuai dengan alur Tirta. Kemudian yang kedua, bagaimana Ibu Budi sebagai coach akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee sesuai dengan kata kunci. Dan yang ketiga adalah saya akan mengamati bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang Bu Budi ajukan. Jangan lupa ya Bu Budi ya, saat proses pelaksanaan coaching ini, Ibu Budi menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Nah, sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Budi. Baik Bu. Dalam proses coaching ini, Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu Budi kembangkan? Baik, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan Bu, yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Baik Bu Budi, dari 3 kompetensi tersebut, kompetensi mana yang akan Ibu maksimalkan? Baik, dari ketiganya mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif, saya menjadi lebih fokus, sehingga saya ada kehadiran penuh atau present. Dan dengan mendengarkan aktif pun, nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Baik Bu Budi, kemudian terkait dengan indikator nih, indikator apa yang mau Ibu Budi capai di sana? Indikator pencapaiannya saya akan melihat apakah coachee sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi, dan juga coachee memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukannya. Baik Bu Budi, saya akan mengamati proses coaching Ibu nanti. Setelah selesai kita akan berbincang-bincang kembali ya Bu Budi ya. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Bu, terima kasih. Ya, silakan Bu Budi. Baik, Assalamualaikum Pak Muhlisin. Waalaikumsalam Ibu Budi. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana kabar Bu Budi?
Oh, alhamdulillah, kabar saya juga sehat, Pak. Katanya mau ada yang dibicarakan ya, Pak? Betul, Bu. Kira-kira mau bicara tentang apa nih kita? Ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya, Bu. Ada yang ingin saya sampaikan dan ceritakan pada Ibu Budi berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah, Bu. Setelah saya amati, di sekolah itu proses pembelajarannya masih monoton. Pembelajarannya itu masih menggunakan metode yang lama itu secara konvensional. Ada juga yang hanya menggunakan metode ceramah. Jadi terkadang membuat siswa-siswi ini juga merasa bosan gitu, Bu, dalam pembelajarannya. Nah, yang saya inginkan itu pembelajaran yang bervariatif. Tidak memungkiri ya, Bu, ya, pada zaman sekarang tuh kan perkembangan teknologi itu kan sudah sangat pesat. Nah, sebagai guru, kita kan harus dituntut juga untuk menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman tersebut dan juga beradaptasi dengan perubahan saat ini. Baik, Pak Mulisin. Jadi, Pak Mulisin ingin penyampaian materinya bervariatif ya. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang kurang lebih 15 sampai 20 menit itu, apa sih harapan Pak Mulisin? Ya, saya harapnya bisa mengetahui, Bu, cara membantu rekan-rekan guru supaya ada perubahan dalam metode pembelajaran yang dilakukan gitu, Bu Budi. Baik, jadi ada perubahan ya Pak ya dalam cara penyampaian materi. Kira-kira perubahan cara penyampaian materinya seperti apa yang Pak Mulisin inginkan? Jadi perubahan dalam metode atau model media pembelajaran itu kalau bisa ya lebih bervariatif lah, Bu. Misalnya itu pakai metode-metode yang sekarang nih yang lagi viral atau lagi eh, banyak digunakan, bisa menggunakan aplikasi seperti Quizzes, Bu. Atau tidak jauh-jauh nih bisa menggunakan PowerPoint, itu pun sudah cukup bagus. Sepertinya gitu, Bu, kira-kira. Baik, jadi intinya ingin penyampaian materinya lebih bervariatif seperti itu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya itu adalah kondisi yang idealnya dan ada level dari 1 sampai 10 Pak, kira-kira kondisi situasi ini di level berapa ya Pak ya? Ya, kira-kira masih di level 5 sih, Bu. Karena di sekolah kami juga masih banyak guru yang senior yang masih pakai metode ceramah gitu. Baik, jadi masih di level 5 ya Pak ya. Untuk Iya. saat ini kira-kira pada saat Pak Mulisin ingin adanya perubahan nanti ingin ke level berapa Pak? Saya ingin sih ke level 7 saja, Bu. Itu menurut saya sudah cukup amat baik, mengingat tadi ada guru-guru yang masih banyak gitu, belum menggunakan metode pembelajaran dan hanya menggunakan metode pembelajaran ceramah atau secara konvensional, terutama ini guru-guru senior, itu, Bu. Baik, jadi Pak Mulisin menginginkan ke level 7 ya Pak ya. Untuk mencapai level 7 tersebut kira-kira Bapak pilih ada ide atau ada rencana mau berbuat apa terhadap rekan-rekan guru di sekolah Pak Mulisin? Nah, sebenarnya tuh, Bu, saya masih memikirkannya gitu. Apa mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring saja, Bu, kepada rekan-rekan guru nih secara bergiliran. Gimana, Bu, kira-kira, Bu? Apa seperti itu ya? Baik, jadi Pak Mulisin berencana akan mengadakan mentoring ya Pak, eh, atau pendampingan itu secara individu. Adakah lagi strategi lain Pak selain menggunakan mentoring? Mungkin saya akan mengkonsultasikan dulu, Bu, terlebih dahulu kepada kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan gitu, Bu. Sehingga pembelajarannya itu nanti akan berubah, tapi juga harus mengenai media pembelajaran di sekolah, Bu. Baik, jadi pilihannya dua ya Pak ya. Mau melakukan mentoring atau Pak Mulisin berkonsultasi dulu kepada kepala sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan. Nah, di antara kedua itu Pak,
kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah itu yang mana ya Pak ya? Ya, sepertinya kalau untuk sekarang ini Bu ya, metode mentoring lah yang lebih tepat. Karena mengingat tadi banyak kondisi-kondisi guru yang sudah senior ini mungkin tidak bisa mengikuti kalau dengan waktu yang lebih lama, apalagi menggunakan workshop. Itu juga kalau workshop itu membutuhkan biaya juga yang lebih besar tentunya. Nah, kemudian tidak luput dengan narasumber dan waktu gitu Bu. Baik. Jadi intinya Pak Mulisin itu lebih milih metode mentoring ya dibandingkan dengan workshop. Baik. Untuk metode mentoring ini Pak, kira-kira kapan Pak Mulisin akan melaksanakannya? Mungkin secepatnya ya Bu ya, atau kalau enggak ya paling lama mungkin minggu depan gitu saya akan melakukan mentoring kepada guru-guru. Tapi tentunya secara bergiliran Bu. Baiklah Pak, minggu depan Pak Mulisin rencananya akan melakukan kegiatan mentoring tersebut. Dan adakah yang nanti akan membantu Pak Mulisin dalam pelaksanaannya? Mungkin ya saya tetap akan meminta bantuan kepada guru lain Bu, seperti Pak Tohir ataupun Bu Esther yang sudah ahli gitu dalam media pembelajaran seperti itu Bu. Baik, jadi Pak Mulisin akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan-rekan di sekolah Pak Mulisin. Benar Bu, saya akan berkolaborasi dengan guru-guru yang lain sehingga membantu saya bahkan memudahkan dalam melaksanakan mentoring tersebut Bu. Baik Pak Mulisin, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini. Saya tidak sabar lagi Pak mendengar cerita-cerita Pak Mulisin ke depannya. Apakah Pak Mulisin berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini? Tapi mudah-mudahan berhasil ya Pak Mulisin. Oh ya, kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan ya Pak ya. Tapi sebelumnya, kira-kira apa nih yang Pak Mulisin dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Selama perbincangan kita ini, saya mendapatkan gambaran Bu, ya tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan itu mengubah proses pembelajaran yang semula kurang bervariatif menjadi lebih bervariatif gitu Bu, dengan cara metodenya ya pakai mentoring tadi gitu. Baik Pak Mulisin, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya Pak ya, dan bisa ngobrol-ngobrol lagi. Nanti minggu depan kita ngobrol lagi ya Pak, tentang Iya, Bu. aksi yang sudah dilakukan oleh Pak Mulisin. Terima kasih saya sampaikan. Sampai di sini dulu ya Pak. Assalamualaikum Pak Mulisin. Waalaikumsalam Ibu Budi. Alhamdulillah ya Bu Budiarti, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Saat sebelum melakukan coaching tadi, sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaiannya Bu. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Budiarti tadi sebelum melakukan coaching, apa saja yang sudah dilakukan Bu Budiarti terkait indikator tersebut? Baik Ibu, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching, dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada Kuci informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan, dan saya sudah meminta Koci untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu, Bu. Ya, menurut saya sebagai observer, Bu Budi sudah bagus sekali loh ya. Sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Bu Budiarti ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada Koci. Kemudian
memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga proses coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu. Coaching ini, Bu Budi juga sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Bu Budiarti. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan satu lagi nih Bu Budiarti. Dari yang sudah Ibu lakukan ini tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach, sehingga saya dapat menggali informasi lebih dalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Luar biasa sekali Bu Budiarti ini ya, menerapkan alur Tirta itu sudah sangat luar biasa sekali. Di situ sudah terlihat sekali kalau Bu Budiarti itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena saya lihat tadi responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai diharapkan, seperti itu. Tapi ini luar biasa sekali Bu Budiarti ya. Ibu ingin lebih menggali lagi ya. Semoga nanti next ke depannya Bu Budiarti ini lebih baik lagi. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Bu Budiarti dengan saya dapat berbagi pengalaman lagi. Oke Bu Budiarti, saya cukupkan sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia.